selamat nih tadi udah menang nih di turnamen Pendekar League nih. Mungkin ulang tahun juga nih, baru ulang tahun tapi Terima kasih. ulang tahun mungkin doa dan harapannya di usia sekarang. Doa dan harapannya di usia aku yang sekarang ya 33, karena aku berkarir pinginnya 2-3 tahun lagi ya. Berikutnya 35 maunya jadi family man ya, khusus ke anak, keluarga. Jadi mudah-mudahan ya bisa bangun legacy ya, bangun beberapa hal di waktu yang masih produktif, dan mudah-mudahan juga harapannya sehat dan bermanfaat, itu aja sih. Mungkin dapat kado apa sih dari anak dan istri? Jujur aku memang paling gak suka dirayain kan. Aku kan paling benci kalau bertambah usia, karena pinginnya yang muda aja gitu kan. Jadi yang alhamdulillah, tapi banyak banget lah, hampir puluhan kado juga. Ya. Sampai sekarang belum di unboxing kadonya semuanya karena belum sempat. Dan terutama yang paling spesial kado dari anak aku yang Halid sih, dia kasih sajadah. Halid juga kemarin sempat Ulang tahun, tapi juga kayak gitu ya, nggak terlalu di meriah lah, cuman sekedar supaya anaknya merasa dihargain karena ada hal yang dirayakan sama keluarganya. Kalau dari dasar apa kadonya kira-kira? Kadonya dia Louis Vuitton ya, parfum, baju apa gitu. Memaknai umur 33 gimana? Memaknainya ya mudah-mudahan semakin baik, karena bertambahnya usia ini aku jadikan momen supaya aku ngerti bahwa semua bakalan mati ya. Jadi mudah-mudahan sisa waktunya yang terus bertambah, tinggal nunggu kematian, jadi orang baik sih. Harapannya matinya dalam keadaan jadi orang baik. Tapi berarti Papi ulang tahunnya nggak beda jauh sama Halid. Sama Halid nggak beda jauh, sama-sama di November, sama-sama. Tapi jarang orang membicarakan kematian. Iya. Apa yang membuat akhirnya Fadli sudah mempersiapkan semuanya? Karena ya aku sampai detik ini ya belajar terus ya, belajar bahwa dunia sementara seperti itu. Jadi ya begitu juga dengan future atau masa depan kan. Masa depan sebenarnya kan nanti kematian ya, karena dunia sementara kan. Aku capek-capek ngumpulin semuanya, tapi kalau mati sia-sia ya sayang, karena tujuan masa depan sesungguhnya nanti kematian kan. Jadi harapannya ya semakin baiklah, dosa-dosa waktu kecil, waktu remaja, waktu ini, pokoknya intinya mau jadi orang baik gitu aja. Legasi yang akan ditinggalkan. Tinggalkan tentunya amal-amal jariah ya, seperti rumah-rumah ibadah, terus beberapa perusahaan aku bergerak di bidang charity gitu, investor peduli, rumah sakit gratis, pendidikan sih. Sekarang aku lagi concern supaya aku bisa meninggalkan legacy universitas buat anak-anak aku, karena untuk jadi generasi emas dan untuk memberantas kemiskinan dan kebodohan itu cuma dengan pendidikan menurut aku. Jadi kemudian di sisa waktu berapa tahun ini ya aku bisa punya universitas lah, ditinggalkan nanti buat anak-anak aku yang ngurusin. Cuman anak-anak aku juga masih kecil kok, masih 10 tahun, 6 tahun, masih 9 tahun, aman. Tapi pengen bangun universitas, Bi. Ya, Kalau pondok ada niat juga bangun pondok juga. saya udah lama ada pondok, udah lama kalau pondok udah punya lama. Universitas sendiri udah dimulai dikerjakan atau Lagi proses ya, lagi proses. di Jakarta atau di mana? Di beberapa kota. Apa yang Di mana membuat lebih? memilih universitas? Bi? Karena semakin ini ya, semakin sumber daya manusia yang ada di sini ya, kayak aku kan udah punya perusahaan ya. Jadi kadang rekrut itu kita udah nggak bisa lagi punya ekspektasi orang bisa siap kerja gitu. Jadi mau nggak mau kita kan pelatihan dulu, training dulu. Jadi kita pikir-pikir sukses itu milik semua orang ya. Kadang ada yang kalah sama dunia kan. Dia lahir belum terakhir jadi orang kaya, atau kadang dia putus sekolah karena nggak mampu bayar kuliah gitu. Jadi mudah-mudahan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa tercapai ke depannya, dan itu memang semuanya hanya lewat pendidikan. Tapi ada pengalaman juga nggak sih Pi, emangnya sampai membangun universitas gitu, pengalaman Ya di masa lalu? pengalaman aku sih, aku jadi punya empati gitu karena aku tahu kan sakitnya dulu aku nggak sekolah, padahal aku selalu dapat beasiswa, selalu juara satu umum, ketua OSIS juga, tapi aku akhirnya nggak bisa melanjutkan sekolah karena nggak punya orang tua kan, nggak punya biaya. Jadi keadaan memaksa aku untuk langsung jadi pebisnis gitu. Tapi Jadi, idenya dari mana? Hah? Idenya dari mana? aku ya nggak tahu ya, pokoknya dari kecil itu aku selalu berpikir bahwa aku suatu saat jadi orang besar gitu. Tapi apa orang besarnya itu nggak tahu. Aku selalu berpikir positif, nggak ngeluh, selalu percaya ada Tuhan yang bimbing aku, yang ngasih petunjuk, ngasih jalan. Ya aku lewatin sampai lebih satu. Ya sekarang. Karena itu juga menggenjot ke anak-anak juga nggak sih Pi, kayak lebih fokus pendidikan? Ya seperti itu. Karena menurut aku ya privilege yang terbaik nanti bukan dia karena dia anak putra Siregar, bukan karena dia ganteng atau cantik aja, tapi
kalau pinter itu privilege yang luar biasa menurut aku, karena dia dengan pinter bisa adaptif kan terhadap perubahan, dia bisa gampang berteman, dia bisa survive lah terhadap kehidupan. Dia harus tahu juga kan cara kerja dunia kan gitu. Memang tapi sering mungkin cekcok masalah ini aja sih, misalnya kita semua sayang ya sama anak, mungkin kalau istriku pingin ya, mungkin dia nggak mau rasain anaknya susah kayak dia dulu, di apa nggak bisa. Kalau aku kepinginnya anak itu ya di challenge, kalau di sesuatu di challenge dulu, ada perjuangannya harapannya gitu, karena dia takutnya ya terlalu mudah dapatkan sesuatu, ya kalau aku masih ada aman ya, kalau aku nggak ada nanti kan gimana, itu sih harapannya. Pasti semua orang tua pingin yang terbaik lah buat anak-anak. Berarti dari Bang Putra sama istri juga keras ke anak-anak tentang pendidikan. Iya, alhamdulillah. Jadi dia banyak codingnya juga, banyak lesnya. Ya hampir belajar terus. Mudah-mudahan lah, masya Allah, tabarakallah. Tapi kemarin kalian memang sengaja nggak dirayain bareng teman penari? Enggak, karena beda. Dia 9, aku 5 kan. Jarak 4 hari. Terus habis itu memang akunya pribadi sebenarnya nggak terlalu suka perayaan ya. Gitu. Apalagi aku tahu kan beberapa kayak ada namanya AID. Kita kalau terlalu pamer-pamer kebahagiaan di media sosial nanti pret pada waktunya kan. Jadi kayak belum udah ngerti banget AID, kadang kayak kita pamer makanan, pamer harta, pamer ini, ternyata banyak orang yang lapar, banyak orang yang ini. Jadi aku ya berusaha sesederhana mungkin, tapi tetap memberikan kebahagiaan ke anak aku. Aku lihat kok semalam ya, teman sekelasnya aja diundang. Kebetulan aku ya punya PS Catering, punya IO, jadi langsung dibuat satu hari aja gampang kan, gitu. Terus ya aku lihat anak aku bahagia banget gitu. Bang, kan nggak semua anak-anak suka dengan pendidikan, maksudnya kayak disuruh belajar kayak ngobrol segala macam. Yakinin ke anak-anak gimana? Kalau aku pribadi, anak aku tiga kepribadiannya beda-beda. Yang Asifa memang suka sains, memang hobi baca buku dari kecil. Memang dianya yang mau, kalau ke mall sekarang dianya buku. Nah Khalid ini yang nggak mau, yang nggak terlalu suka pendidikan sebenarnya, yang sukanya main, otomotif atau apa. Jadi nanti aku pasti menyesuaikan kemampuannya apa. Sama kayak anak aku yang Asifa, ekstrovert. Yang Khalid ini introvert. Jadi aku harus menyesuaikan aja gitu. Ali ulang tahun keberapa kemarin? Ke-6. 6 ya? Tapi Iya. dia ada apa namanya potensi untuk suka bola kayak papinya nggak sih? Iya, dia suka bola. Kemarin ditanya cita-citanya apa, mau jadi pemain sepak bola. Tapi kalau aku pribadi melihat dia ini lebih ke otomotif sama teknologi. Dia lumayan, kayak nge-game aja dia udah jago. Terus oprek-oprek handphone, gadget dia udah jago. Berarti dari awal memang udah ngarahin ya? Iya, tapi kita sesuaikan ya questionnya. Jadi kita nggak terlalu maksain kemauan kita. Latihan bola atau sekolah bola juga nggak sih? Bin? Sekolah, tapi bundanya ke Bali ya, pinginnya basket gitu. Kayak aku ya paling suka kan sunah ya, mana berenang sama kuda ya. Tapi ya Sipa ya alhamdulillah di usianya 1 SD udah jago berenang, alhamdulillah. Oke, Ada lagi? makasih ya. Makasih.